Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua, ya. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Kita membahas manajemen pemasaran. Jadi sebelum kita masuk ke manajemen pemasaran syariah, sebaiknya kita belajar dulu mengenai manajemen pemasaran syariah konvensional ya, dasarnya ya. Oke, jadi apa sih pemasaran itu? Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia, ya. Nah, pengertian pemasaran menurut menurut William J. Stanton, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial, ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pasar ya. Jadi ada yang pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang. Pasar barang dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu pasar barang nyata atau real. Jadi adalah pasar yang menjual produk dalam bentuk barang yang bentuk dan fisiknya jelas. Contohnya adalah pasar Kebayoran ya, pasar Senen, pasar Malam, pasar Kaget, atau kalau di Palembang itu kayak pasar Palimo gitu ya, pasar Cinde ya. Kemudian ada lagi pasar barang abstrak. Adalah pasar yang menjual produk yang tidak terlihat atau tidak real secara fisik. Contoh jenis pasar adalah pasar komoditas atau komoditi yang menjual barang semu seperti pasar karet, pasar tembakau, pasar timah, pasar kopi, dan lain-lain. Jadi dia bentuk fisiknya itu tidak terlihat ya. Oke, next, pasar jasa atau tenaga. Pasar jasa adalah pasar yang menjual produknya dalam bentuk penawaran jasa atau suatu kemampuan ya. Jasa tidak dapat dipegang dan dilihat secara fisik karena pada saat dihasilkan bersamaan dengan waktu mengkonsumsinya. Contoh pasar jasa seperti pasar tenaga kerja, rumah sakit ya, yang menjual jasa kesehatan, kemudian pangkalan ojek yang menawarkan jasa transportasi sepeda motor dan lain-lain. Jadi pada saat kita menikmatinya itulah jasanya ya. Kemudian C. Pasar uang atau pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan mata uang negara-negara yang berlaku di dunia. Pasar ini disebut juga sebagai pasar valuta asing atau falas atau foreign exchange atau forex ya. Risiko yang ada pada pasar ini relatif besar dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Namun demikian keuntungan yang mungkin diperoleh juga relatif besar. Contoh adalah transaksi forex di BEJ, BES, agen forex di internet, dan lain-lain. Jadi semakin beresiko ya itu tadi semakin besar keuntungannya ya. Kemudian ada pasar modal ya, adalah pasar yang memperdagangkan surat-surat berharga sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan bisnis atau kepemilikan modal untuk investasikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Contohnya seperti saham, reksadana, obligasi, perusahaan swasta dan pemerintahan, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi ini jenis pasar yang menurut caranya ya. Oke. Kalau menurut jenis pasar menurut cara transaksinya itu ada pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Nah, pasar barang-barang diperjualbelikan adalah barang-barang yang berupa barang kebutuhan pokok. Ada lagi pasar modern. Ada pasar yang bersifat modern di mana barang-barang diperjualbelikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini ada di mall, plaza, dan
tempat modern lainnya ya. Jadi dia nggak bisa kita nawar di pasar modern ya. Kalau kita tawar nanti dikira orang ya Allah bukannya di pasar basah gitu ya. Kemudian ada lagi di pasar menurut jenis barangnya. Beberapa pasar hanya menjual satu jenis barang tertentu, misalnya pasar hewan ya, pasar sayur, pasar buah, pasar ikan, daging, serta pasar loak. Nah, jenis pasar menurut keluasan distribusi juga ada ya. Jadi ada barang yang dijual pasar dapat berbeda menjadi pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Oke, sekarang kita masuk ke konsep inti pemasaran ya. Ada kebutuhan atau needs ya. Jadi kebutuhan manusia atau human needs adalah ketidakberadaan beberapa pemuas dasar ya. Jadi manusia membutuhkan makanan ya. Kemudian membutuhkan pakaian, tempat berlindung, dan keamanan, dan juga hak milik atau harga diri ya. Jadi kebutuhan ini tidak diciptakan oleh masyarakat atau pemasar. Mereka merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia atau kebutuhan pokok kita ya. Kemudian ada lagi keinginan atau wants ya. Itu adalah keinginan hasrat untuk pemuas kebutuhan yang spesifik ya. Kalau orang daerah perkotaan membutuhkan makanan dan menginginkan hamburger gitu ya, kentang goreng, minuman. Jadi dia adalah kebutuhan di luar kebutuhan pokok ya. Dan lagi permintaan atau demands. Permintaan atau demands adalah keinginan akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Keinginan jadi permintaan jika didukung oleh daya beli. Banyak orang yang menginginkan mobil mewah, namun hanya sedikit yang mampu dan bersedia untuk membeli. Karena itu, perusahaan harus mengukur tidak hanya beberapa banyak orang yang menginginkan produk mereka, tapi yang lebih penting dari beberapa banyak orang yang benar-benar bersedia mampu membelinya ya. Itu adalah permintaan ya. Jadi harus disertai dengan daya beli. Ini ada produk. Manusia dalam memuaskan kebutuhan dan keinginannya dengan menggunakan produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Jadi produk ini terbagi menjadi 3, ada barang, jasa, dan gagasan ya. Ada lagi nilai atau biaya kepuasan. Konsep yang dapat membantu memecahkan masalah ini adalah nilai dan kepuasan. Nilai atau value adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Dalam kegiatan pemasaran dikenal konsep 4P. Konsep ini dapat diterapkan oleh seseorang wirausaha dalam memulai suatu bisnis ya. Apa saja 4P itu adalah produk ya, produknya pastinya price, harga, placement ya, tempatnya, dan juga promotion ya, atau cara mempromosikannya. Nah, 4 faktor tersebut diantaranya adalah harga, daerah pemasaran, kegiatan promosi atau pemasaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dan faktor utama yang paling penting yaitu produk itu sendiri agar dapat terjadi penjualan yang optimal. Oke, kemudian kita masuk ya. Apa sih manajemen pemasarannya sebenarnya? Adalah sebagai analisis perencanaan, penerapan, pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi ya. Jadi kalau kita bicara soal manajemen pasti ada tujuannya gitu ya. Nah, menurut Asosiasi Pemasaran Amerika, manajemen pemasaran ya adalah sebuah konsep yang merencanakan dan melaksanakan konsep penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan baik menurut perorangan dan organisasi ya. Apa saja? Pertama adalah permintaan negatif, yaitu permintaan di mana sebagian dari segmen pasar tidak menginginkan produk itu. Tugasnya adalah mempositifkan permintaan. Kemudian ada lagi sedikit permintaan, yaitu keadaan di mana hanya sebagian kecil dari segmen pasar yang berminat terhadap penawaran produk. Tugasnya adalah menciptakan permintaan. Kemudian ada lagi permintaan tersembunyi ya.
yaitu keadaan di mana ada permintaan tetapi produk tidak tersedia. Tugasnya adalah mengembangkan permintaan. Dan ada lagi permintaan menurun, yaitu kondisi permintaan yang tiba-tiba menurun karena sesuatu hal. Tugasnya adalah meningkatkan permintaan. Kelima, permintaan yang tidak teratur, yaitu keadaan jumlah permintaan yang berubah-ubah yang biasanya diakibatkan oleh perubahan iklim, cuaca, atau mode. Tugasnya adalah menyelaraskan permintaannya, ya. Ada lagi permintaan penuh, yaitu jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Tugasnya adalah mempertahankan permintaan. Kemudian ada lagi permintaan berlebihan, yaitu keadaan di mana permintaan lebih besar daripada penawaran. Karena seperti ini biasanya tidak dapat bertahan lama karena akan segera dilirik oleh pengusaha untuk segera memenuhi permintaan tersebut. Nah, tugasnya adalah mengurangi permintaan. Kemudian kedelapan, permintaan tidak sehat, yaitu jenis permintaan akan barang atau jasa yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma dalam masyarakat dan hukum. Tugasnya adalah menindakkan permintaan, ya. Jadi itu sudah ilegal, ya. Nah, apa sih tugas-tugas manajemen pemasaran? Yang pertama adalah mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua, mengembangkan konsep produksi. Ketiga, menguji berlakunya konsep produk. Keempat, membuat desain produk. Kelima, mengadakan pembungkusan dan merek. Keenam, mengatur distribusi. Ketujuh, menetapkan harga. Kedelapan, mengatur distribusi. Kesembilan, menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif. Ke-10, memeriksa penjualan. Ke-11, memperhatikan kepuasan konsumen. Ke-12, memperbaiki dan mengembangkan rencana pemasaran, ya. Nah, apa sih falsafah manajemen pemasaran? Kita mesti tahu ya apa falsafahnya. Segala aktivitas haruslah dilandasi oleh falsafah. Falsafah pemasaran harus menjadi pedoman seluruh aktivitas pemasaran. Terdapat 5 falsafah pedoman yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas pemasaran. Pertama adalah production concept. Konsumen lebih menyukai produk yang tersedia secara luas, ya, dan murah harganya, ya. Kemudian ada lagi produk konsep, ya. Produk konsep, konsumen menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas dan kinerja terbaik serta fitur-fitur yang inovatif, ya. Kemudian ada lagi selling konsep, ya. Konsumen dan pebisnis hanya akan membeli produk yang melakukan usaha-usaha pemasaran yang aktif. Konsumen tidak akan membeli jika tidak ada usaha pemasaran yang gencar. Dan ada lagi marketing konsep, ya. Kunci pencapaian sasaran organisasi adalah seberapa efektif suatu perusahaan dalam menciptakan, menyampaikan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang lebih superior kepada target pasarnya dibanding dengan pesaingnya, ya. Kemudian ada lagi relationship marketing, memiliki tujuan membangun secara bersama-sama relationship jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak kunci seperti customer, supplier, distributor, dan partners pemasar lainnya, sehingga mampu menghasilkan dan mempertahankan bisnisnya. Kemudian ada lagi integrated marketing, ya. Pemasaran terintegrasi yang memadukan produk, price, place, dan promotion. Ada advertising, sales promotion, events dan experience, public relation, direct marketing, dan personal selling, ya. Kemudian ada lagi holistic marketing concept, merupakan konsep menyeluruh atas relationship marketing, integrated marketing, internal marketing, social responsibility marketing, ya. Ada lagi relationship marketing. Sasaran kunci pemasaran adalah mengembangkan relationship secara mendalam dan abadi dengan semua orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung keberhasilan aktivitas pemasaran perusahaan, ya. Kemudian relationship marketing memiliki tujuan membangun secara bersama-sama relationship jangka panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak kunci seperti customer, suppliers, distributors, dan partners pemasaran lainnya, sehingga mampu menghasilkan dan mempertahankan bisnisnya. Nah, ada lagi integrated marketing, pemasaran terintegrasi yang memadukan produk,
price, place, dan promotion ya. Pertama adalah advertising. Sales advertising berarti iklannya. Kemudian sales promotion ya itu seperti biasa ada kayak ada SPG ya. Nah, kalau advertising ini biasanya kita bisa lewat sekarang lebih viralnya di media sosial, Instagram, Facebook, ya. Bahkan penjualan apapun itu akan lebih optimal lewat Facebook. Malah banyak toko-toko yang tutup gitu ya. Perusahaan besar ya tutup ya, seperti HM ya. Dan produk-produk kayak Matahari yang sebagian sudah tutup. Jadi sekarang mereka lebih pada online bisnis ya, daring ya, bisnis daring gitu istilahnya ya. Kemudian ada events and experience. Events ini seperti kita ngadain ada event gitu ya di mall atau di tempat untuk orang berolahraga, wisata, kalau di Palembang di Kamang Iwa lah gitu ya. Kemudian ada public relations ya, cara kita sebagai PR, maka di perusahaan-perusahaan itu ada PR sendiri gitu ya. Dan ada direct marketing itu ada pemasaran secara langsung ya. Kemudian ada lagi personal selling, jadi lebih person to person gitu ya pemasarannya. Nanti kita akan bikin ada tugas ya, cara kita approaching ya, tahapan-tahapan kita selling gitu ya, mulai dari call, visit sampai kita closing ya. Kemudian ada kita masuk ke dalam pendekatan dalam mempelajari pemasaran. Experiential marketing merupakan sebuah pendekatan dalam pemasaran yang sebenarnya telah dilakukan sejak zaman dulu hingga sekarang oleh para pemasar. Pendekatan ini dinilai secara efektif karena jalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pemasar lebih menekankan diferensiasi produk untuk membedakan produknya dengan produk kompetitor. Dengan adanya experiential marketing, pelanggan akan mampu membedakan produk jasa yang satu dengan lainnya karena mereka dapat merasakan dan memperoleh pengalaman secara langsung melalui 5 pendekatan, yaitu sense ya, rasa, feel ya. Sense lebih ke kita rasa di lidah, feel lebih ke hati, think ya, apa yang kita pikirkan, act ya, itu apa yang dilakukan dan juga relate hubungannya baik sebelum maupun ketika mereka mengkonsumsi sebuah produk dan jasa. Experiential marketing sangat efektif bagi pemasar untuk membangun brand awareness, brand perception, brand equity maupun brand loyalty hingga purchasing decision dari pelanggan. Karena itu pemasar juga harus berhati-hati dan memilih sarana yang benar dan media yang tepat agar tujuan pemasaran dapat tercapai seperti yang diharapkan ya. Jadi untuk kita perlu tinjau ke lapangan, kita perlu ada istilahnya analisa produk ya, baik dari produknya sendiri ya. Jadi kita boleh kita menganalisa, kita membeli produk saingan kita, apa sih perbedaan, kita mesti cari ya differentnya gitu ya. Ini apa yang kurang gitu, jadi kita mesti teliti, kita mesti bedakan dengan produk pesaing ya. Jadi kita ambil untuk kekurangan dari mereka, kita buat kelebihan di produk kita, tapi secara sehat yang pasti ya. Baiklah, itu saja adik-adik ya materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kalian mempelajarinya karena akan ada kuis minggu depan. Ada kata ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.